sesuaikan minat dan bakat, hidup akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Putri dari SMK NU Gresik. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, tentang kesimpulan dan refleksi yang telah saya pelajari dalam modul 1.1. Pokok bahasan kita kali ini ada 4. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, bagaimana perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan yang lebih baik untuk kelas saya yang berikutnya, serta yang terakhir tentang testimoni rekan sejawat dan peserta didik. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama mengenai menceritakan pengalaman saya tentang kepercayaan pada murid sebelum mempelajari modul 1.1. Bagi saya, murid adalah seseorang yang harus saya tuntun untuk mencapai cita-cita mereka, dan mereka harus melaksanakan segala instruksi serta tugas yang telah saya berikan di dalam kelas. Pembelajaran bagi saya adalah suatu proses mentransfer ilmu yang saya miliki pada mereka. Dan dulu saya percaya bahwa anak adalah kertas kosong yang harus kita isi dengan segala ilmu. Kemudian biarkan mereka memilih ilmu itu sendiri untuk fokus dan mengembangkan apa yang mereka inginkan. Lalu, bagaimana hasil kepercayaan pada murid saya tersebut? Saya harus mengajar mereka dengan menarik. Selain itu, saya harus menggunakan banyak strategi pembelajaran yang saya ciptakan di kelas agar peserta didik tidak merasa bosan dan selalu mau mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Selanjutnya, bagaimana perubahan dari pemikiran dan perilaku saya? Untuk pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, saya harus memahami mereka bahwa tidak semua peserta didik mampu melaksanakan semua instruksi yang saya perintahkan. Sedangkan untuk perilaku saya dalam mengajar, saya semakin semangat dalam mengajar karena saya ingin menjadi sosok guru yang bisa mereka jadikan contoh serta sosok yang inspiratif bagi mereka. Dari mempelajari modul 1.1 ini, saya mengerti bahwa anak bukanlah sekadar kertas kosong yang nantinya bisa kita isi sesuka kita. Anak sudah mempunyai kertas yang berisi tulisan samar, dan itulah yang harus kita gali dari diri anak tersebut untuk menebalkan tulisan samar itu menjadi tulisan yang sesungguhnya. Hal itu jika dilakukan dengan baik, maka kita bisa memunculkan bakat dan minat anak sebenarnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh mereka. Selain itu, saya harus membuat standar penilaian di mana ada progres dari peserta didik yang sudah bisa dikatakan sebagai kemajuan dalam diri anak. Lalu, yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain. Yang pertama, adanya media pembelajaran yang menarik, misalnya Pauton, PPT, kertas manila, audio visual, spidol warna, video-video tentang kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.
Ditandai dengan apa? Adanya aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik, sehingga mereka harus berpikir dan bertindak atas pelajaran itu. Dari sini, kita mengubah metode konvensional menjadi metode yang baru, yaitu guru tidak hanya ceramah di dalam kelas. Yang ketiga, ada aksi nyata atau contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mereka lihat secara langsung, baik itu melalui foto-foto ataupun video. Selanjutnya, saya harus bisa membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Antara lain, saya harus membebaskan mereka untuk berpendapat, mengajar dengan penampilan yang menarik dan memukau. Kemudian saya harus bisa menggunakan bahasa yang baku tapi santai. Saya juga harus bisa menciptakan kelas yang menyenangkan. Bagaimana kelas yang menyenangkan itu? Yang pertama, adanya kontrak belajar dengan peserta didik untuk kesepakatan kelas bersama. Yang kedua, memahami kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan mereka opsi untuk tugas yang mungkin bagi mereka terlalu sulit dilakukan mengenai potensi diri dan lingkungan mereka. Misalnya, peserta didik yang tidak mempunyai laptop dapat mempresentasikan hasilnya melalui scrapbook mini atau mading mini, sehingga kemerdekaan belajar akan mereka rasakan dan tercapai. Selain itu, belajar yang menyenangkan juga tidak harus ada di dalam kelas. Belajar bisa menggunakan ruangan atau pembelajaran terbuka agar peserta didik tidak merasa bosan. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam video tentang testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik atas aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Bu Rizky Putri. Di sini saya akan mengomentari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Rizky. Dalam pembelajaran menciptakan teks LHO, saya rasa Bu Rizky sudah sangat hebat dan sangat kreatif dengan membimbing anak-anak membuat scrapbook. Jadi anak-anak diminta untuk membuat teks laporan hasil observasi dalam bentuk scrapbook. Ketika pembelajaran, anak-anak semuanya menjadi kreatif, bersemangat dan sangat antusias. Jadi menurut saya pembelajarannya sangat keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Astiananta dari kelas 10 AK5. Saya ingin menjelaskan tentang perasaan saya ketika menerima tugas laporan observasi. Perasaan saya ketika menerima tugas laporan observasi ini, saya merasa lebih tertantang dan pikiran saya tuh lebih terasa dan kreativitas saya. Dan scrapbook itu terlihat menarik dan ini hasil scrapbook saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Ramadhani dari kelas 10 AK5. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya membuat tugas laporan hasil observasi membuat scrapbook. Nah, di sini saya membuat scrapbook dengan tema langit senja. Saya juga menceritakan tentang definisi umum, definisi bagian, dan manfaat. Nah, perasaan saya membuat scrapbook ini, saya sangat merasa senang dan saya juga nggak bosen ngerjain ininya. Karena karena saya baru pertama kali ini buat kayak ginian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.